Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Asari, peserta Latsar CPNS Angkatan ke-27, kelompok 4 dengan nomor daftar hadir 40. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas dari materi 1, yaitu presentasi analisa isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Yang pertama yaitu langkah-langkah atau tahapan pemecahan masalah atau isu. Yang pertama adalah mengidentifikasi beberapa masalah atau isu yang terjadi di tempat kerja. Kemudian yang kedua yaitu menapis, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan masalah atau isu dan menemukan masalah atau isu prioritas dengan menggunakan metode USG. Yang ketiga adalah menganalisis akar masalah atau isu dengan menggunakan metode Fishbone. Kemudian yang keempat, menemukan alternatif pemecahan masalah atau isu dengan menggunakan analisis SWOT. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu menyusun alternatif pemecahan masalah atau isu. Yang berikutnya adalah masalah atau isu yang terjadi di tempat kerja saat ini, yaitu yang pertama adalah belum optimalnya proses monitoring terhadap harga bahan-bahan pokok di Kota Banjarbaru. Kemudian yang kedua adalah kurangnya pemahaman pegawai dalam penggunaan teknologi untuk menunjang pekerjaan. Yang ketiga adalah belum optimalnya sarana dan prasarana untuk menunjang pekerjaan yang ada di kantor. Yang berikutnya adalah menapis isu dengan menggunakan metode USG, Urgency, Seriousness, dan Growth. Urgency yaitu adalah menilai dari tingkat seberapa urgent atau penting dari suatu masalah tersebut. Kemudian seriousness yaitu menilai tingkat keseriusan suatu masalah. Dan yang terakhir adalah growth, yaitu menilai dari tingkat kemungkinan berkembang atau tumbuhnya suatu masalah di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah penilaian prioritas masalah atau isu dengan metode USG. Di sini ada 3 masalah yang tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah belum optimalnya proses monitoring terhadap harga bahan-bahan pokok di Kota Banjarbaru. Untuk urgensinya dapat poin 5, untuk seriousness-nya dapat poin 5, dan growth-nya juga poin 5, sehingga total 15 poin. Kemudian yang kedua adalah kurangnya pemahaman pegawai dalam penggunaan teknologi untuk menunjang pekerjaan. Untuk urgensinya 4, seriousness-nya 4, dan growth-nya 4, sehingga total 12 poin. Yang ketiga adalah belum optimalnya sarana dan prasarana untuk menunjang pekerjaan yang ada di kantor. Urgensinya 5, seriousness-nya 4, dan growth-nya 5, sehingga total 14 poin. Sehingga dari total poin tersebut bisa kita simpulkan yang paling prioritas adalah dengan total 15 poin, yaitu masalah belum optimalnya proses monitoring terhadap harga bahan-bahan pokok di Kota Banjarbaru. Sehingga masalah tersebut yang akan kita usut sampai ke akarnya dan kita cari alternatif pemecahannya. Kemudian selanjutnya adalah analisis masalah atau isu dengan metode Fishbone. Yang pertama adalah dari segi teknologi, belum maksimalnya penggunaan teknologi untuk berbagi informasi. Selanjutnya dari segi metode, monitoring yang dilakukan hanya dilakukan di pasar-pasar yang berskala besar saja. Kemudian dari segi waktu, proses monitoring hanya dilakukan menjelang hari-hari besar keagamaan. Dan dari segi SDM yaitu terbatasnya tenaga ahli yang ahli di bidangnya. Sehingga hal tersebut mengakibatkan masalah belum optimalnya proses monitoring terhadap harga bahan-bahan pokok di Kota Banjarbaru. Selanjutnya kita akan menganalisis masalah atau isu tersebut dengan menggunakan metode SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan, yaitu monitoring harga bahan pokok yang dilakukan oleh tim pengendalian inflasi daerah akan mengontrol atau berpengaruh terhadap inflasi daerah. Kemudian untuk dari segi weakness atau kelemahan, monitoring tersebut hanya dilakukan di pasar-pasar berskala besar dan hanya menjelang hari-hari besar keagamaan saja. Kemudian dari segi opportunity atau peluang, daya beli masyarakat akan meningkat jika harga bahan pokok tetap stabil. Yang terakhir yaitu dari segi threats atau ancaman,
banyaknya pedagang nakal yang menaikkan harga bahan pokok jika barang tersebut langka ataupun menjelang hari-hari besar keagamaan. Sehingga dari hasil semua analisis tersebut dapat disimpulkan yaitu rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atau isu. Alternatif penyelesaiannya adalah yang pertama yaitu mengoptimalkan proses monitoring terhadap harga bahan pokok di Kota Banjarbaru. Untuk mengoptimalkan proses monitoring tersebut dilalui melalui tahapan penyelesaian. Yang pertama yaitu menyusun jadwal rutin monitoring harga bahan pokok di Kota Banjarbaru. Yang kedua yaitu melakukan monitoring dengan tim yang ada tanpa harus menunggu tim dari instansi lain. Kemudian dari tahapan tersebut, hasil yang diharapkan adalah proses monitoring dapat optimal agar mampu mengontrol inflasi di Kota Banjarbaru. Dan untuk pihak terkait yaitu tim pengendalian inflasi daerah beserta seluruh pedagang. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait tugas ini. Salah hilap mohon dimaafkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.